Waalaikumsalam Pak No. Alhamdulillah Pak sehat. Tapi ini Pak ada yang mengganjal di dalam hati ini Pak. Iya Pak, ini Pak saya mau curhat ya Pak ya. Hmm. Ini tentang masalah di sekolah saya. Boleh ya Pak curhat? Ini Pak permasalahannya itu di kelas saya Pak, anak-anak itu sudah sering saya ingatkan, tapi masih juga sering membuang sampah itu sembarangan. Nah, misalnya mereka itu kadang habis jajan, bungkus makanannya itu masih juga sering dibuang di dalam laci meja itu loh, Pak. Iya, betul, Pak, begitu, Pak. Nah, begini, Pak, selain sampah tadi yang dibuang di laci, di kelas itu juga ada banyak sampah begitu loh, Pak. Jadi anak-anak itu sepertinya malas membuang sampah di tempatnya. Padahal di depan kelas itu juga sudah ada tong sampah. Tetapi tong sampah itu kan sudah ada tutupnya, Pak. Tetapi mereka ini juga membuang sampahnya itu bukannya membuka tutupnya terus dimasukkan, tapi kadang malah masih di atas tong sampahnya itu loh, Pak. Mereka malas untuk membuangnya, tinggal cemplung begitu aja di atasnya. Jadi nampaknya anak-anak ini sepertinya kurang memperhatikan kebersihan dan juga belum menghiraukan tentang bahaya adanya sampah itu. Tampaknya anak-anak ini juga masih kurang termotivasi ya Pak. Artinya mereka ini tidak tahu bahaya-bahaya sampah sehingga mereka ini membuang sampah itu masih seenaknya begitu saja. Ya, barangkali mereka ini juga belum ada motivasi, belum termotivasi untuk menjaga kebersihan kelas. Mereka ini juga belum sadar kalau apa yang dilakukan itu juga berdampak dan mengganggu orang lain. Begitu, Pak. Begini, Pak, untuk mengatasi masalah sampah itu, saya itu ada rencana nanti pada saat di jam pembelajaran akan saya putarkan video tentang bahaya sampah. Nah, sehingga biar mereka itu sadar akan tindakan yang mereka lakukan itu
ternyata juga sangat berbahaya. Nah, selain itu, selain dari kebersihan, juga biar mereka ini, apa, karena kan tidak tahu tentang kesehatan juga. Nah, tindakan yang mereka lakukan itu juga akan mengganggu orang lain. Jadi dengan pemutaran video ini tadi, saya harap mereka ini bisa dapat, apa namanya ya, tahu dengan membuang sampah pada tempatnya, begitu, Pak. Iya, Pak, kalau ini kan di lingkungan kelas saya saja. Nah, nantinya saya ini juga akan rencananya biar biar apa namanya ya, biar tidak hanya di kelas saya saja, tetapi juga di kelas-kelas yang lain juga. Karena takutnya nanti anak-anak dari kelas saya itu akan memiliki kebiasaan membuang sampah pada tempat tidak pada tempatnya, bahkan di lingkungan sekolah pun dia membuang sampahnya juga tidak pada tempatnya. Misalnya pada saat dia, apa namanya, setelah jajan dari kantin, mereka sembarangan barber buang sampah seperti itu. Nah, ini saya itu ada rencana juga mau usul ke kepala sekolah karena kebetulan kita itu juga sedang berdiskusi untuk menyusun proyek kegiatan P5 itu loh, Pak. Nah, barangkali nanti dari apa namanya, usul kita ini bisa mengambil tema yang urgent, yang sesuai dengan masalah yang terjadi, yaitu kita ini rencananya mau mengambil gaya hidup berkelanjutan dan akan saya fokuskan tentang penanganan sampah, begitu, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, begini, kalau, yang jelas nanti saya akan minta dukungan dari kepala sekolah ya, Pak, ya. Karena bagaimanapun juga kepala sekolah itu kan yang memiliki dan menentukan kebijakan, yang kemudian juga terkait dengan kegiatan pembelajaran proyek itu. Nah, selain itu nanti saya juga akan meminta kolaborasi dan berkoordinasi dengan teman-teman sejawat, juga panitia yang akan melaksanakan proyek kegiatan tersebut supaya tema yang saya usulkan ini bisa terlaksana begitu, Pak. Oh, iya, Pak. Jadi kalau tadi sudah dari dukungan dari internal sekolah, barangkali nanti ini dalam proyek kegiatan P5 ini kan ada tahap kontekstualisasinya ya, Pak. Jadi saya itu juga mengusulkan untuk menghadirkan dari DLK, Pak.
yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dari DLK ini harapannya itu dapat bisa memberikan materi kepada anak, sehingga anak itu kalau dari orang lain ini kan akan lebih merasa tertarik, akan lebih termotivasi daripada diberikan dari gurunya. Karena kalau dari gurunya kan anak-anak itu sudah merasa terbiasa begitu, Pak. Jadi begini Pak, kebetulan saya ini kan juga koordinator di P5. Jadi nanti saya ini yang bertanggung jawab dan saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga eh, akan memimpin teman-teman sejawat juga dalam kegiatan Project P5 ini. Istilahnya dalam membuat topik project itu yang sesuai dengan solusi tadi, sehingga anak-anak ini bisa tercapai tujuannya, yaitu bisa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, selain itu, anak-anak ini juga dapat mengelola sampah, sehingga anak-anak itu, kalau dia tahu bahaya akan sampah itu seperti apa, ternyata sampah itu bisa dikelola dengan baik, maka harapannya permasalahan ini bisa terselesaikan begitu Pak. Oh begitu ya Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah Pak, setelah ngobrol dengan Bapak, Bapak sudah membimbing saya dan menemukan solusi dan ternyata saya juga mempunyai solusi dari permasalahan yang saya alami ya Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak ini Pak atas bimbingan Bapak. Ya Pak, alhamdulillah ini Pak. Saya kira untuk kali ini sudah cukup Pak. Mungkin dalam pelaksanaan nanti kok saya masih mengalami hambatan, saya bisa menghubungi Bapak kembali untuk menanyakan hal-hal yang lebih lanjut.
Ya Pak, terima kasih sekali Pak atas bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sukono. Iya Pak. Oh boleh sekali Pak. Nggih, silahkan mungkin ada hal yang bisa saya bantu Pak? Nggih Pak, monggo Pak. Oh begitu nggih Pak. Baik Pak. Terus apa ini yang mau diceritakan oleh Pak Sukono atas kejadian atau yang hal-hal yang tidak enak tadi yang dialami sama Pak Kono ini? Oh, begitu. Oh, mhm, oke. Mhm. Oh, nggih nggih nggih. Baik, Pak. Berarti ini terkait laporan pengawas kepala sekolah Pak Sukono ya? Oke. Oh, nggih, begitu ya, Pak. Nah, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Kono ini tidak menggunakan buku teksnya? Eee, Kira-kira apa kelebihan yang dirasakan Bapak ini saat tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran di kelas? Mmm, nggih. Oh, nggih nggih. Kalau boleh tahu pada saat Pak Kono mengajar itu menggunakan sumber
pemilihannya itu sumber belajarnya itu dengan apa nggih, Pak? Saya heeh, oh oke, baik baik baik. Nah, menurut Pak Kono ini apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Oh, iya iya iya. Saya setuju itu dengan Pak Kono. Semua bisa dijadikan sumber belajar ya, Pak, ya. Karena semakin banyak yang kita gunakan itu kan semakin baik untuk memperkaya sumber-sumber materi belajar anak nggih, Pak, nggih. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak Kono untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Mhm. Oh, nggih, Pak. Selanjutnya, bila Pak Kono ini akan bertemu pengawas, kira-kira apa yang akan panjenengan sampaikan pada Pak pengawas itu? Oke, iya, mhm, iya iya, mhm, mmm,
Wah, bagus sekali. Menarik ini apa yang disampaikan oleh Pak Kono tadi. Jadi dalam pembelajaran yang Pak Kono lakukan nanti ini akan menggunakan banyak sumber belajar nggih, Pak, ya? Nggih. Baik, Pak. Eee, Kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana ini, komitmennya? Nggih. Mhm, mhm. Iya. Mhm, iya. Luar biasa sekali, Pak, jenengan, eee, idenya ini bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung atas ide-ide jenengan tadi. Nah, mudah-mudahan semuanya itu dapat berjalan lancar ya, Pak, sesuai harapan dari Pak Kono itu. Baik, Pak. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan yang Bapak alami? Apakah sudah nyaman atau masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah kalau begitu nggih, Pak. Sudah terasa nyaman dan tidak ada ganjalan di hati. Nah, sekarang apakah masih ada yang ingin dibicarakan lagi, Pak? Mungkin terkait hal yang lain selain ini? Oh, nggih, Pak. Oke, Pak, siap. Saya dengan senang hati dan selalu terbuka untuk Pak Kono, dan saya akan dengan senang mendengarkan apabila Pak Kono ini mau menceritakan apa yang menjadi keluh kesah Bapak, karena dengan melalui hal ini juga dapat, apa ya, saya juga mendapatkan ide-ide baru dari Pak Kono, gitu, Pak.
Nggih, amin amin ya rabbal alamin, nggih Pak Tono. Nggih, baik Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.